adanya laporan masyarakat yang datang ke Polres Cirebon Kota. Dia baru saja dipepet kemudian dirampas tasnya. Siap kamu. Diam. Siap kamu, siap. Berapa orang mau kesini? Berapa orang? Diam kamu. Diam. Temenmu di mana? Yang pakai baju putih, Pak. Temennya si Rio. Iya, Pak. Temennya Atit ya. Iya, Pak. Oke. Benar-benar nih. Rekaman video ini merekam detik-detik komplotan perampok nasabah bank sebelum menjalankan aksi kejahatannya. Tampak 4 pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor terekam di sejumlah titik lokasi yang terpasang kamera pengawas. Salah satu nasabah bank di kawasan Jalan Yosudarso, Kota Cirebon baru saja menjadi korbannya. Uang 80 juta rupiah yang baru saja diambilnya dalam tempo singkat berpindah tangan. Diawali dengan adanya laporan masyarakat yang datang ke SPKT Polres Cirebon Kota membuat laporan bahwasannya dia baru saja dijamret atau biasa kita dengar juga pepet rampas, dipepet kemudian dirampas tasnya. Kemudian dari hasil CCTV kami menganalisa dan kami mendapatkan identitas para pelaku tersebut. Selamat malam. Malam. Baik, rekan-rekan, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya apelkan karena kita akan melakukan upaya paksa terhadap terduga pelaku pencurian dengan kekerasan. Yang dimana rekan-rekan ketahui ini menjadi atensi Bapak Kapolda kemarin karena pencurian dengan kekerasan atau curas ini kerugiannya cukup besar ya. Kemarin sampai 81 juta ya, Pak Kanit ya. Satuan khusus bentukan Polres Cirebon Kota dipimpin Kanit Timsus Ibtu Cindy Al-Afghani langsung melakukan penyelidikan kasus perampokan nasabah bank ini. Karena ini spesialis curas, pasti mereka sudah mempersiapkan pertahanan diri. Jadi saya minta tolong keamanan dari sistem tetap dilaksanakan karena keselamatan yang utama. Kita cek senpi dulu ya, coba dikeluarkan senpinya. Setelah saya istirahatkan, dapat menuju kendaraannya masing-masing. Istirahat di tempat, gerak, ayo. Dugaannya, para pelaku melarikan diri ke Tegal, Jawa Tengah. Saat digerebek di Tegal, polisi hanya menemukan sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku. Kami mendapatkan identitas tersebut, kami kejarlah mereka ke arah Tegal. Ternyata mereka melarikan diri ke kota Surabaya. Sehingga kami melakukan pengejaran bersama dengan tim ke kota Surabaya. Di kota Surabaya kami melakukan profiling dan kami dapatkan satu pelaku yang sekiranya kami curigai awal. Perburuan para pelaku perampok nasabah bank terus dilakukan hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Kita melakukan perjalanan ke Surabaya yang diketahui bahwa pelaku ada di sana. Hasil penyelidikan dari CCTV segala macam kita sudah mengantongi identitasnya. Dari CCTV itu terlihat 4 orang pelaku, di mana kendaraan pelaku juga sudah kita identifikasi, tinggal kita pastikan saja di Surabayanya. Setelah sampai di Surabaya, Jawa Timur, tidak butuh waktu lama, tim Reskrim Polres Cirebon Kota mengenali ciri-ciri pelaku yang memiliki kesamaan dengan tangkapan layar CCTV. Halo Pak. Net, izin Net. Ya. Ini pelaku udah di depan kita. Petunjuk gimana ini? Sikat atau gimana? Sikat aja Pak, sikat, saya di belakang Pak Towo ini. Sikat aja, sikat. Siap. Oke, siap.
dan penangkapan pelaku perampokan nasabah bank pun dilakukan. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Ngomong. Hah? Mana teman kamu? Mana teman-teman kamu? Hah? Di mana? Di mana teman kamu? Di mana? Di mana, oi? Hah? Di mana? Ngomong. Di kosan, Pak. Ya, oke, tunjukin kosannya ya. Ya. Siapa namamu? Rio, Pak. Rio. Oke, sip. Rio mengakui semua perbuatannya merampas tas nasabah bank di wilayah hukum Cirebon Kota. Polisi langsung menggelandang Rio untuk dimintai keterangan terkait keberadaan ketiga rekan lainnya. Adanya laporan masyarakat yang datang ke Polres Cirebon Kota, dia baru saja dipepet kemudian dirampas tasnya. Siap kamu. Diam. Siap kamu, siap. Berapa orang kamu kesini? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Diam kamu. Diam. Temenmu di mana? Yang pakai baju putih, Pak. Temennya si Rio. Iya, Pak. Temennya Adit ya. Iya, Pak. Oke. Benar-benar. Kamu siapa namanya? Rio. Berapa orang? Cepat. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Ngomong. Usai ditangkap, Rio kemudian diinterogasi. Polisi kemudian mendapatkan satu nama pelaku lainnya, yaitu Adit Saputra. Adit berperan sebagai joki yang mengikuti korbannya hingga ke tempat sepi. Bawa motor, Bang. Motornya bawa. Udah dicek joknya. Cek dulu. Alhamdulillah kita sudah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku curas atas nama Rio. Sekarang kita akan melakukan pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Yang pengakuan dari si Rio bahwa dia melakukan perbuatan itu dengan 3 orang lainnya. Alhamdulillah tidak sia-sia kita berperjalanan dari Cirebon ke Surabaya ini. Dan diduga bahwa pelaku yang 3 yang lainnya itu ada di kos-kosan di daerah Surabaya. Polisi langsung melakukan pengejaran ke tempat persembunyian Adit yang masih berada di kota Surabaya. Dit, izin, sesuai keterangan dari Rio bahwa Adit itu ada di gang pertama itu, pintu pertama. Oke. Saya Si tanya Adit itu. si Rio-nya ya. Oke, Saya tanya. silakan. Yuk. Kalau si Adit itu bener yang gang pertama, kamar pertama sebelah kiri. Bener ya, situ ya. Bener ya? Kamu nggak bohong kan? Ya? Oke. Ayo. Langsung aja yuk. Penggerebekan dipimpin Kanit Timsus Satreskrim Polres Cirebon Kota, Ibtu Cindy Al-Afghani. Tim yang sudah mengepung lokasi persembunyian Adit langsung mendobrak pintu kontrakan. Diam.
Ya. Ah, temannya si Rio ya. Oke. Geledah. Mas, barangkali ada senpi. Udah dulu. Udah, diam. Temenmu di mana? Di depan. Di warung. Berapa orang ini? Satu orang lagi. Satu apa dua? Dua. Pakai baju apa? Kalau baju putih, Pak. Kemudian dari R kami kembangkan lagi dan R mengakui dia melakukan aksi tidak sendiri. Dia melakukan dengan temannya. Dan dari R kami bawa R untuk menunjukkan di mana temannya berada. Kemudian kami menuju salah satu kontrakan yang ada di kota Surabaya. Ternyata memang sengaja mereka mengontrak di kota Surabaya untuk melakukan aksi selanjutnya di kota Surabaya. Jadi dari kota Cirebon mereka ke kota Surabaya untuk melakukan aksi selanjutnya. Untuk memastikan keterlibatan keduanya, polisi kemudian mempertemukan Adit dengan Rio. Rio, ini teman kamu ya? Si Adit ya, bener ya ini ya? Gimana temanmu yang dua lagi? Adanya laporan masyarakat yang datang ke Polres Cirebon Kota, dia baru saja dipepet kemudian dirampas tasnya. Siap kamu? Siap. Berapa orang kamu kesini? Berapa orang? Diam kamu? Diam. Temenmu di mana? Yang pakai baju putih, Pak. Temennya si Rio? Iya. Temennya Adit ya? Iya, Pak. Oke, benar nih. Diam. Temennya si Rio ya? Diam. Geledah. Selama dalam perjalanan, Rio dan Adit diinterogasi untuk membongkar siapa saja pelaku lain yang ikut terlibat. Dari mulut salah satu pelaku terlontarlah nama Sony Mariansyah. Pria berusia 46 tahun ini ternyata sudah tidak asing lagi di telinga jajaran kepolisian Resor Cirebon Kota. Sony merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari R, AD kami mengembangkan ada pelaku lainnya yaitu SN. SN kami amankan. Kemudian dari SN, AD, dan R mengakui perbuatannya dan mereka ternyata melakukan perbuatan tersebut 4 orang. Ada satu lagi dengan inisial IR. Namun sayang untuk IR kami belum melakukan pengamanan, kami belum berhasil menangkap karena ketika kami mengamankan R, AD, dan SN, IR sudah terlanjur mengetahui dan dia sudah meninggalkan tempat kontrakan. Kami belum berhasil mengamankan. Sehingga untuk efisien kami mengamankan 3 orang terlebih dahulu. Kami memutuskan untuk kembali ke kota Cirebon untuk melakukan upaya penahanan kepada 3 orang tersebut. Dari hasil kami melakukan penangkapan, kami juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Ada 2 unit sepeda motor yang mereka gunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian ada 4 buah handphone dan beberapa pakaian yang mereka gunakan saat melakukan aksinya. Kasih tahu nanti itu temanmu itu. Iya, Pak. Si Sony nanti kasih tahu. Pak. Jauh nggak masih dari sini? Enggak, Pak. Dekat, Pak. Dia biasanya nongkrong di warung kopi. Pelan bro. Barangkali ini. Tunjukin nanti. Iya, Pak. Coba. Yang pakai baju. Dari kejauhan, tim melihat sosok yang diduga Sony tengah asyik duduk di warung yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Adit.
Adit, Adit. Terus. Itu. Ya, tenang. Oh, nanti ya. Dalam terbuka dulu. Nanti mati dulu. Jalan. Mati dulu. Duduk. Awas, kepala. Ayo, jalan. Dari ketiga pelaku ini, polisi menyita 2 sepeda motor, handphone, dan beberapa pakaian yang digunakan pada saat beraksi. Berdasarkan keterangan mereka, untuk mereka ini baru pertama melakukan aksi di kota Cirebon. Namun sebelumnya memang mereka sudah spesialis curas atau memang mereka sudah residivis. Sering melakukan aksinya di kota-kota besar yang ada di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Namun kalau untuk melakukan aksi di kota Cirebon baru pertama, jadi mereka memang sengaja datang, terbang dari wilayah asal mereka. Jadi mereka ini asalnya dari Palembang dan Bengkulu. Sengaja terbang datang ke Jawa, khususnya ke kota Cirebon, baru datang sudah melakukan aksi, namun kami berhasil melakukan penangkapan dan melumpuhkan mereka. Sementara itu, 1 pelaku lagi dengan inisial IR asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Satreskrim Polres Cirebon Kota meminta IR untuk segera menyerahkan diri karena kepolisian dalam waktu dekat segera menangkapnya dengan tindakan tegas dan terukur.